Kami percaya Tuhan bahwa ada mujizat. Kami percaya Yesus Kristus yang kami sembah adalah Yesus yang sama. Dahulu, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Kalau dulu kau membuat mujizat, hari ini pun kau sanggup membuat mujizat. Oleh sebab itu jemaat di tempat ini selalu bersuka cita. Selalu menaikkan pujian dan hormat. Sebab kami tahu Tuhan bahwa Yesuslah penolong kami. Yesuslah sumber mujizat. Dan tidak ada perkara yang terlalu sulit untuk Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Bersyukur Tuhan, biar kiranya pujian kami menyenangkan hati-Mu. Roh Kudus urapi kami semua. Kami mau mendengarkan firman-Mu, jadikan kami pelaku. Dalam nama Yesus yang mengasihi Tuhan katakan, amin. Shalom saudara, silakan duduk, puji Tuhan. Tuhan, saya mau tanya sama saudara. Saudara pernah tidak alami atau pernah lihat atau mengalami sendiri, kalau kita makan, kita suka sekali simpan yang enak. Saya enggak tahu, saudara alami atau saya saja. Biasanya yang enak itu kita simpan terakhir. Semua alami, betul? Ya. Biasanya kalau misalnya kita minum pesan lychee tea, mestinya lychee tea itu, buah lychee-nya itu dicelup masuk ke dalam tehnya. Tapi kita simpan. Betul? Kita minum tehnya. Saya bahkan ingat, saya selalu ganggu teman saya selalu bilang begini, kalau kami minum lychee tea sama-sama, saya bilang, kok enggak suka itu lychee-nya? Dia bilang, kok berani ambil, saya kejar kok. Ya. Saudara kenapa? Karena itu bagian terbaik yang kita simpan untuk nanti. Betul? Karena biasanya orang kalau makan saudara, itu buru-buru, lapar. Dia lapar, dia sudah tidak menikmati. Yang penting dia kenyang, makan dulu. Dia tidak nikmati. Nah terakhir kalau sudah mulai kenyang, dia mau menikmati. Ada ayam yang saya simpan. Ada tadi daging yang saya simpan. Ada perkedel yang saya simpan, baru saya nikmati. Itu yang dibilang bagian yang terbaik. Saya dan saudara saja selalu mau cari bagian yang terbaik, betul? Ternyata saudara di dalam firman Tuhan itu juga ada bagian yang terbaik. Kolose 3 ayat 1 berkata, karena itu jika kamu telah dibangkitkan bersama Kristus, carilah hal-hal yang di atas di tempat Kristus berada, duduk di sebelah kanan Elohim. Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara setelah kita menikmati kebangkitan Yesus, setelah kita menikmati bagaimana kita punya Tuhan yang hidup dan bangkit mengalahkan maut, Tuhan berkata kepada saya dan saudara, ayo mulai sekarang cari hal-hal yang di atas. Di tempat Kristus berada. Artinya saya dan saudara ini sudah menjadi orang yang berubah. Sudah tidak suka lagi hal-hal yang terlalu duniawi. Karena dunia ini hanya tempat transit saudara. Ini bukan tujuan kita. Amin. Ini bukan tujuan kita saudara. Jangan terlalu cinta dunia. Jangan terlalu sayang dunia. Karena ini hanya sementara. Firman Tuhan berkata, pikirkan hal-hal yang di atas. Di mana Kristus berada. Ada kisah di dalam Lukas 10 ayat 38 hingga ayat yang ke-42. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, dia masuk ke sebuah desa. Seorang wanita yang bernama Marta menyambut dia ke dalam rumahnya. Wanita ini mempunyai seorang saudara perempuan yang bernama Maria. Ia duduk di kaki Yesus untuk mendengarkan perkataannya. Tapi Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Maka suruhlah supaya ia membantu aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Marta, Marta, engkau khawatir dan membuat susah diri sendiri dengan banyak hal. Tapi satu hal yang perlu dan Maria telah memilih bagian yang baik itu. Yang tidak akan diambil daripadanya. Peristiwa ini kita pasti sudah tahu. Peristiwa ini seringkali kita baca. Tetapi seringkali kita lupa melakukannya. Ada kisah tentang Maria dan Marta. Ketika Yesus berkunjung ke rumahnya dikatakan Marta kemudian sibuk. Kesibukannya membuat dia khawatir. Kesibukannya membuat dia mengeluh.
Bahkan Tuhan berkata, Marta, kamu itu bikin susah dirimu dengan banyak hal. Bahkan dia komplain, Tuhan suruh orang lain seperti saya. Kamu mendatangkan kesusahan bagi dirimu sendiri. Tetapi dikatakan Maria duduk di bawah kaki Yesus. Hal yang penting, bagian yang terbaik, yang bilang ini Yesus loh. Bukan yang bilang ini saya. Dikatakan Maria melakukan hal yang terbaik. Dia memilih bagian yang terbaik. Dan dikatakan tidak akan diambil daripadanya. Atau sesuatu itu bernilai tetap, sesuatu itu bernilai kekal. Mengapa dikatakan duduk di kaki Yesus itu adalah bagian yang terbaik? Kenapa saudara? Yang pertama, kalau dia dikatakan duduk di kaki Yesus, artinya dia dekat dengan Yesus. Betul? Kalau dikatakan duduk di dekat kaki saya, artinya dia dekat dengan saya. Dia terhubung dengan saya, dia intim dengan saya. Mazmur 62 ayat yang kedua berkata, sesungguhnya jiwaku tenang di dalam Elohim, dari dialah datang keselamatanku. Terjemahan TB berkata, hanya dekat Elohim saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara, manusia itu mau selamat, benar atau betul? Betul. Saudara bisa punya apapun, tapi kalau saudara tidak selamat kayak apa? Bahkan kita kalau mau berangkat, kita mau naik pesawat, orang pasti bilang gini, safe flight ya. Kalau kita mau di perjalanan, safe trip ya. Karena kita butuh selamat. Kita butuh anak-anak kita selamat. Dan firman Tuhan berkata bahwa saya dan saudara punya keselamatan kalau saudara itu tahu keselamatan kita hanya datang dari Yesus. Dan orang yang duduk di bawah kaki Tuhan itu tenang. Saudara, tenang itu susah loh. Tenang itu susah. Saudara biar punya uang, saudara tidak bisa beli. Ada orang yang gelisah sekali. Saya punya teman, punya suami, gelisah sekali. Gak bisa duduk lama, pokoknya dia berjalan, dia bergerak, dia ini. Pokoknya berkegiatan, terus berkegiatan. Akhirnya satu waktu ketemu sama seorang teman itu seorang dokter dan dia berkata begini, bawa periksa suamimu ke psikiater. Itu bagian dari kelainan jiwa. Karena cemas. Saudara, orang yang cemas itu enggak tenang hidupnya. Makannya enggak enak, walaupun mungkin makanannya mahal. Tidurnya enggak nyenyak. Saudara, kalau tidur yang nyenyak itu luar biasa, betul saudara? Saudara, kalau tidur yang nyenyak itu luar biasa. Orang-orang yang insomnia itu saudara dengan susah payah mereka harus membeli obat, mereka harus terapi hanya supaya tidur. Jadi kalau saudara bisa tidur dengan nyenyak, itu anugerah. Kenapa? Karena Tuhan sudah membagi. Sel-sel yang mati, sel-sel yang rusak hanya diganti ketika saya dan saudara tidur. Tidur tidak bisa diganti dengan obat. Saudara bisa minum kalau saudara kekurangan vitamin C, saudara bisa minum vitamin C, kekurangan vitamin D, saudara bisa minum vitamin D, kekurangan yang lain. Saudara kurang tidur, tidak ada vitaminnya. Dan firman Tuhan berkata, bahkan kepada anak-anak Tuhan, ketika dia tidur, dia diberkati. Amin saudara, ketika kita tidur, kita diberkati. Apalagi ketika kita bangun dan bekerja, berkat itu mengikuti. Itu janji Tuhan. Kenapa saudara, orang yang tidak tenang itu mudah terpancing. Kenapa? Karena gelisah. Orang kalau kurang tidur saudara, itu gampang emosi loh. Biasanya kita suka begitu, kalau misalnya kurang tidur kita ada orang-orang yang suka marah, kita biasa coba tanya, kamu tidurnya cukup enggak? Siapa tahu kurang tidur makanya koro-koroang. Ya karena kurang tidur. Kurang res, kurang istirahat. Ada juga orang tidur, tetapi tidurnya itu tidak, saya minta timernya nggak nyala-nyala, nanti saya khotbah sampai minggu depan loh. Ya, ada orang yang tidur, tapi tidurnya itu orang bilang suka tabang-kabangka, kaget, kaget. Ya apa itu, ada apa? Ini juga nggak tenang saudara. Tapi bayangkan kalau orang yang tidur lihat bayi, kalau dia sudah minum susu,
dia sudah basoro, dia sudah buren, saudara, ya bahasa buren. Dia tidur dengan nyenyak. Orang selalu bilang, enaknya itu bayi tidur. Benar saudara? Dia tidak pernah pikir. Kira-kira kalau saya bangun ini belum di perang dunia. Dia tidak pikir saudara. Dia tidak pernah berpikir kalau saya bangun ini masih adakah susuku. Kira-kira masih ada di makananku. Tidak. Makanya Tuhan berkata berbahagialah kalau orang yang datang kepada Yesus seperti anak-anak. Karena dia tidak pernah terlalu memikir sesuatu. Kenapa saudara? Sebagai anak Tuhan, saya dan saudara harus tahu bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan pegang kendali atas semuanya. Kalau Tuhan yang pegang kendali, saudara mau takut apa? Saudara mau khawatir apa? Tuhan yang pegang kendali. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, akhir dari segala sesuatu sudah dekat. Karena itu hendaklah jernih pikiranmu dan selalu sadar untuk berdoa. Terjemahan lain berkata, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Orang yang tidak tenang tidak mungkin bisa berdoa saudara. Bagaimana bisa berdoa kalau pikirannya gelayapan? Bagaimana bisa berdoa kalau hatinya gelisah? Sepertinya dia berdoa tapi dia sebenarnya tidak terkonek dengan Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Butuh ketenangan. Dan sekali lagi saya mau berkata, ketenangan itu mahal. Sebab ketenangan itu tidak dapat saudara beli. Hanya dekat Bapa saja aku tenang. Daripadanya lah gunung batu dan keselamatanku. Oleh sebab itu Tuhan berkata, ini bagian yang terbaik karena dia duduk dekat dengan kakiku. Yang kedua saudara, mengapa dikatakan bagian yang terbaik? Maria mendengar dengan jelas. Amsal 15 ayat 31, telinga yang mendengar teguran kehidupan akan tinggal di antara orang bijak. Roma 10 ayat 17, jadi iman datang dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Kalau saudara dekat dengan seseorang, dia tidak perlu berteriak. Karena saudara dekat dengannya. Betul? Maria dikatakan dekat dengan Tuhan, lalu dikatakan Maria itu enggak bikin apa-apa saudara. Yang dia lakukan hanya ini. Maria itu melakukan hanya ini. Dia duduk dan dia mendengarkan. Mendengarkan itu tidak mudah. Karena kita lebih suka bicara, betul tidak? Lebih gampang bicara, apalagi perempuan. Perbendaharaan katanya kita banyak sekali. Lebih gampang berbicara daripada mendengar. Tapi firman Tuhan berkata, orang yang mendengar akan lebih bijaksana. Seringkali kita itu datang ke Tuhan untuk bicara. Buat kita berdoa itu bicara. Tuhan, pokoknya Tuhan ya, ini ya. Pokoknya saya mau Tuhan berkati anakku. Tuhan pokoknya begini Tuhan ya. Pokoknya gini, kok kita yang ngatur Tuhan ya saudara ya. Ini loh Tuhan, ini daftar pesananku, daftar belanjaanku. Ya, saya percaya Tuhan akan memberkati dalam nama Yesus, amin. Tuhan bilang deh, belum pakai bicara. Saya belum bicara, dia sudah pergi. Kenapa saudara? Karena tidak mudah untuk kita menjadi pendengar. Kita lebih suka bicara. Padahal firman Tuhan berkata, kalau saudara duduk diam di dekat kaki Yesus, saudara memilih mendengar, saudara akan mendengarkan tentang kehidupan itu seperti apa. Tahukah saudara bahwa telinga ini adalah indera yang pertama dibentuk di dalam kandungan. Dan indera yang terakhir tertutup shutdown adalah juga telinga. Makanya biasa kalau orang lahiran, saya selalu mengajarkan kepada jemaat, saya juga baru punya cucu saudara ya. Saya selalu ajar anak saya, ketika cucumu lahir langsung katakan sesuatu. Yesus Kristus adalah Tuhan, kamu diberkati, hidupmu dipakai Tuhan menjadi dahsyat. Kenapa saudara? Karena iman timbul dari pendengaran. Kalau saudara mau punya iman yang kuat, tidak bisa tidak, saudara harus mendengarkan firman Kristus. Iman itu gak titipan. Kamu aja yang pergi gereja ya, nanti saya beriman. Mana bisa?
Bagaimana saudara bisa beriman kalau tidak ada landasannya untuk saudara percaya? Tapi kalau saudara duduk dengar firman Tuhan, iman saudara dikuatkan. Berapa banyak ketika saudara beribadah, ketika saudara dengar firman Tuhan, yang lemah dikuatkan. Betul? Apakah sudah langsung terima pertolongan Tuhan? Bisa saja belum. Yang merasa di tubuhnya sepertinya Tuhan saya ini kayaknya gak ada pengharapan deh. Kayaknya saya agak mau sakit begitu, kayaknya gak enak. Tetapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan bahwa oleh bilur-bilurnya kau sembuh dan kita percaya itu saudara, saat itu juga atmosfer kita berubah. Sehingga saudara pulang, berapa banyak yang kita merasakan, saya datang tadi sebenarnya loyo loh. Tapi kok pulang saya mendapatkan kesegaran yang baru. Kenapa? Karena kita mendengarkan firman Kristus. Banyak-banyaklah mendengar, jangan banyak bicara. Kalau saudara terlalu banyak bicara, apalagi bicara yang salah-salah, firman Tuhan berkata, satu waktu nanti itu akan diperhitungkan kepadamu. Banyak dengar. Saudara tahu, seorang psikolog atau seorang psikiater, itu uangnya banyak sekali saudara, hanya karena dia dengar orang datang bicara. Dia duduk, dia dengar. Oke, legami hatiku. Sudah Mi, kita bayar media. Nanti kemudian dia kasih solusi kepada kita. Di Amerika, di jembatan di San Francisco itu jembatan saudara lihat bagus. Tetapi di jembatan itu saudara, angka orang mati bunuh diri itu sangat tinggi. Sampai akhirnya pemerintah membangun box-box telepon. Jadi mereka tidak merasa seorang diri. Ketika mereka frustasi, ketika mereka depresi, lalu mereka akan lihat box itu, lalu mereka coba telepon dan di sana ada orang yang mendengarkan keluh kesahnya. Dan ternyata angka bunuh diri itu menurun dengan drastis. Betapa manusia saja butuh didengar. Tuhan mau saya dan saudara menjadi orang yang mau mendengar. Mau dengar-dengaran. Bukan mauku Tuhan, tapi apa maumu. Yesus pun di Getsemani berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu Tuhan. Berapa banyak kita selalu seolah-olah merasa kita bisa mengatur Tuhan. Saudara melayani Tuhan itu baik. Tetapi yang lebih utama adalah saudara punya waktu intim dengan Tuhan. Bahaya sekali saudara kalau kita sibuk di dalam pelayanan, sibuk ke sana kemari. Sementara kita sendiri dehidrasi dengan Tuhan, itu bahaya. Ingat satu kali ketika Yesus sedang berjalan, lalu ada yang memegang Yesus. Yesus lalu berkata, saya merasa ada kuasa yang keluar. Betul? Ya, saya merasa ada kuasa yang keluar. Setiap kali kita pelayanan, apapun itu kepada rekan-rekan pelayanan, saudara sedang mengeluarkan kuasa Tuhan. Nah yang empty ini, yang kosong harus diisi kembali. Kalau enggak bahaya. Bahaya. Harus banyak waktu dengan Tuhan. Harus duduk diam di kaki Tuhan. Apa Tuhan punya mau? Kenapa saudara? Supaya iman kita makin bertumbuh. Firman Tuhan berkata, orang benar akan hidup oleh imannya. Saya dan saudara ini bukan hidup karena melihat, tetapi saya dan saudara hidup karena iman, percaya kepada janji Tuhan, dan saudara akan melihat apa yang saudara imani. Itu janji Tuhan kepada saya dan saudara. Oleh sebab itu, mengapa kita harus menjadi orang yang mendengarkan lebih banyak? Dengarkan apa maunya Tuhan. Dengarkan apa isi hati Tuhan kepada kita. Lewat apa saudara? Lewat saudara baca firman-Nya. Bersekutu dengan firman-Nya, saudara mengerti, oh ini Tuhan punya mau, oh ini Tuhan punya mau. Saya mengajarkan kepada anak-anak saya untuk mereka intim dulu dengan Tuhan. Saya bilang pelayanan di luar itu gampang nak, tapi hubungan dengan Tuhan itu pertama itu yang paling penting. Dan saya bersyukur karena cucu saya baru 1 bulan lebih, tapi anak saya, mantu saya kirimkan, mereka sudah mempersiapkan seperti kami dulu, Bible dari luar negeri yang ada gambar-gambarnya, warna-warni jadi terangsang itu anak-anak untuk melihat. Jadi setiap malam pasti papi maminya ceritakan tentang Yesus. Saya ingat ketika anak-anak saya masih kecil saudara, kalau pergi ke gereja,
Kemudian ada guru sekolah minggu yang baru, pas dia lihat ada anakku, langsung mereka tidak mau mengajar. Saya sampai bilang, kenapa? Ada deh, takut. Karena pernah ada yang mengajar salah, dia bilang salah. Maksudnya dia bilang salah, bukan begitu ceritanya. Saya bilang iya, karena dari kecil diajarkan. Ditumbuhkan imannya, supaya satu waktu nanti mereka ketika kami lepas, kami tidak khawatir. Saudara tidak bisa jaga anak saudara 24 jam, yang bisa jaga hanya Tuhan. Oleh sebab itu fondasi imannya harus kuat. Mereka harus punya hubungan intim dengan Tuhan. Saya bilang sama anak-anak saya, pelayanan itu gampang nak. Tapi hubunganmu dengan Tuhan itu yang menentukan. Karena tidak selamanya saya khotbah di sini saudara, tidak selamanya. Satu waktu nanti saya mungkin makin tua. Tua juga sekarang sebenarnya. Ya, bisa kelihatan dari sepatu dulu tinggi sekali, sekarang sudah tidak bisa terlalu tinggi saudara. Artinya saya tahu bilang sudah menurun. Nah, dalam posisi seperti itu firman Tuhan berkata, kalaupun tubuh jasmani saya merosot, tapi rohani saya ini makin kuat. Iman saya makin kuat. Saya punya oma yang luar biasa. Oma saya itu luar biasa saudara. Dia tokoh iman buat saya. Dia meninggal umur 90 tidak ada sakitnya. Dia meninggal karena dia rindu opaku. Oh luar biasa. Ya sampai dia bilang, saya rindu sekali sama suamiku, jadi saya mau pulang. Saudara, saya perhatikan oma saya itu jam 5 subuh dia sudah bangun. Dan dia berdoa dari presiden sampai semua menteri. Saya heran loh, dia saja tidak kenal loh sebenarnya itu menteri. Tapi dulu untunglah menteri belum sering diganti kayak sekarang ya, kalau tidak dia pusing. Tapi dulu saudara, menteri itu masih begitu. Dia doakan dengan suara. Dia doakan kami semua, dia doakan anaknya, cucunya, mantunya. Waduh saudara. Dan tahukah saudara, dia hafal di luar kepala tanggal lahir semua keturunannya. Dia meninggal berapa ya? Anaknya 5, cucunya 24, cicitnya 18. Setiap pagi jam 6 pagi pasti kalau saya ulang tahun, anak-anak ulang tahun pasti tring, telepon dari Oyang. Mereka panggil Oyang. Happy birthday, Tuhan Yesus berkati apa. Tidak mencatat saudara, dia ingat. Kenapa dia ingat? Karena dia sering mendoakan. Dia selalu doakan, kalau doakan ya nanti didoakan. Dan saya melihat sampai dia mati saudara, sampai dia meninggal umur 90. Tidak pernah susahin orang. Tidak pernah dia bikin, karena memang hidupnya hanya berdoa. Dia seorang penyanyi, dia alto yang sangat bagus, dia biasa ikut Pesparawi, dia berangkat kemana-mana, dia penyanyi. Nah, saya mau berkata kepada saudara bahwa kehidupan kita dengan Tuhan itu akan mempengaruhi jasmani kita. Saudara akan menjadi orang yang sehat, saudara akan menjadi orang yang kuat. Saudara, saya kalau pergi periksa kesehatan, puji Tuhan sampai hari ini tidak ada sakitku. Saya cuma masuk rumah sakit itu karena melahirkan sesar. Itu saja saudara. Ya, tapi tidak ada sakitku. Suami saya COVID saudara. Tidak pakai minum obat COVID. Jalan sendiri. Saya sampai bilang, saya heran juga bagaimana caranya. Tapi itu anugerah. Anugerah yang Tuhan kasih kepada saya dan saya syukuri. Karena kalau kita sehat saudara, makan apapun enak. Betul tidak? Makan bakso pun enak. Apalagi pakai jeruk nipis, pakai lombok sedikit, pakai sedap saudara. Ya, enak karena saudara makan tidak takut-takut, karena saudara tahu bahwa saudara sehat, tidak berubah menjadi penyakit. Nah yang terakhir saudara, yang dekat dengan Yesus akan semakin serupa dengan Yesus. Roma 8 ayat 29 sampai 30. Karena mereka yang telah dikenalnya dari semula juga telah ditetapkannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran putranya, sehingga dia yang menjadi sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang telah ditetapkannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Tahukah saudara dan saya, bahwa saya dan saudara begini-begini diciptakan untuk serupa dengan Yesus. Dan itu tidak pernah berubah. Jangan underestimate dirimu. Jangan memandang rendah dirimu. Manusia bisa merendahkan kau, tetapi Tuhan berkata, engkau diciptakan serupa dengan gambarku. Dan engkau sudah dibenarkan, engkau sudah ditetapkan, dan hidupmu akan dimuliakan. Dan itu terjadi kalau saudara percaya.
Jadi apapun orang boleh berkata kepada saudara, saudara tahu bahwa dari awal saya sudah diciptakan serupa dengan Yesus. Iblis berusaha merusak, tetapi Tuhan selalu punya jalan keluar. Yesus menjadi pengganti kita, akhirnya kita kembali lagi dan kita kembali lagi menjadi serupa dengan Yesus. Saudara akan menjadi semakin serupa dengan siapa saudara bergaul. Makanya kenapa dikatakan ketika duduk di bawah kaki Yesus itu bagian yang terbaik. Karena Maria mendengar, Maria melihat, kemudian Maria memikirkan sama seperti apa yang Yesus pikirkan. Kalau saudara makin intim hubungan saudara dengan Tuhan, saudara tidak tanya lagi apakah ini yang saya buat salah atau benar. Saudara akan ngerti sendiri. Kenapa? Karena saudara intim dengan Tuhan. Kalau saya intim, saya dekat dengan anak saya tidak perlu tahu. Saya tidak perlu tanya, saya tahu sekali apa dia mau, apa yang dia tidak suka, apa yang dia suka. Kenapa? Karena saya kenal. Bukankah ada pepatah berkata tak kenal maka tak sayang? Jadi saudara kalau tidak kenal Tuhan, saudara susah untuk mengasihi Tuhan. Tapi kalau saudara mengenal Tuhan, saudara tahu jalan-jalannya, saudara tahu bagaimana rencananya untuk hidupmu, untuk keturunanmu, saudara akan menjadi orang yang makin mengasihi Yesus. Karena dia menciptakan yang terbaik untuk hidup kita. Kalau saudara melihat suami istri yang rumah tangganya sudah lama, nanti saudara pasti lihat ada kesamaannya. Betul? Ada kemiripannya nih. Ya saya lihat begitu enggak? Ya, orang yang sudah menikah berapa tahun, ada tahu mirip-miripnya. Kenapa saudara? Karena sering baku lihat. Kecuali kalau satu tidur di kamar mana, satu tidur di kamar ujung mana. Ya, selama rumah tangganya baik-baik, hubungannya baik-baik, biasanya itu kemiripan itu ada. Betul tidak? Kemiripan itu ada. Pola pikirnya itu terbentuk, pendapatnya terbentuk. Saya menikah tahun ini puji Tuhan sudah 35 tahun. Ya, memiliki 3 anak. Dan saya tidak perlu apa-apa itu tanya suami. Karena saya sudah kenal sekali apa yang dia suka, dia juga tidak perlu tanya saya. Dia sudah tahu. Kenapa? Karena kita sering berkomunikasi saudara. Jadi sudah saling mengerti. Sudah saling paham. Tuhan juga mau saya dan saudara itu ketika intim dengan Tuhan, kita makin kenal dengan Tuhan, kita serupa dengan Dia. Kalau Tuhan tidak suka dosa, ya jangan main dosa. Kalaupun saudara melakukan dosa, bertobat, ya sudah hidup baru lagi. Kan Tuhan maunya begitu, saudara mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Saudara di dalam Kejadian 5 ayat yang ke-24, itu ada kisah tentang seorang tokoh yang bernama Henokh. Henokh berjalan dengan Elohim, kemudian ia tidak ada lagi karena Elohim telah mengangkatnya. Begitu saja ayatnya saudara. Terjemahan lain berkata, Henokh hidup bergaul dengan Elohim, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Elohim. Henokh itu cuma ditulis namanya 11 kali dalam Bible. 11 kali. Henokh itu tidak menulis Bible. Henokh itu tidak menulis kisah. Henokh itu tidak punya murid, tidak punya pengikut. Henokh tidak terlalu heboh hidupnya. Henokh itu tidak melakukan perbuatan yang viral, yang dahsyat. Tetapi Henokh kehidupannya berbicara dan dia diangkat oleh Tuhan. Wow. Diangkat loh saudara. Hanya karena dia bergaul dengan Tuhan. Kenapa demikian? Karena Tuhan mau nilai yang paling penting, seberapa intim saya dengan Tuhan. Seberapa dekat saya dengan Tuhan. Seberapa terkoneksi saya dengan Tuhan. Saya tahu apa Tuhan punya mau. Bukan hanya Tuhan tahu apa saya punya mau. Saya tahu apa Tuhan punya mau. Saya tahu apa yang Tuhan senang. Saya tahu apa yang Tuhan rindukan. Saya tahu apa yang Tuhan benci. Dan itu semua terjadi ketika saya memiliki hubungan yang baik. Itu yang dikatakan bagian terbaik. Bagian yang tidak akan diambil daripadamu. Mungkin hidupmu tidak viral. Mungkin engkau tidak dikenal orang. Mungkin hidupmu tidak heboh.
Mungkin engkau bukan orang yang selalu di panggung dan di spot dengan lampu. Tetapi Tuhan berkata, Tuhan cari hatimu. Ada kalimat bijak berkata begini, kita tidak perlu besar di mata dunia, cukup dekat di matanya. Kita tidak perlu besar di mata dunia, saudara. Kita perlu dekat, cukup kita dekat di mata Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Saya minta worshiper, saya minta pemain musik, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara, kita berasa bahwa tahun 2025 ini kayaknya baru. Tapi saudara, tanpa saudara sadari kita sudah masuk bulan 5. Betul? Tidak lama lagi sudah bulan Juni. Tidak lama lagi saudara, kita sudah rapat Natal. Perputaran waktu itu begitu cepat. Marilah masing-masing kita bertanya dalam diri kita. Bagaimana saya dibandingkan tahun lalu? Bagaimana kehidupan saya dibandingkan yang lalu? Bagaimana keintiman saya dengan Tuhan? Adakah selalu kerinduan saya untuk menyenangkan hati Tuhan? Adakah ketika saya memuji Tuhan, ketika saya mengangkat tangan lewat puji-pujian yang dipersiapkan dengan begitu baik oleh worshiper, adakah saya masih merasakan degup jantung jatuh cintaku kepada Tuhan? Atau saya sudah merasa sudah tidak ada apa-apa? Saudara, kembali ke Tuhan. Cari bagian yang terbaik. Tuhan, saya mau kembali intim denganmu. Saya mau di-refreshing lagi hidupku denganmu. Komputer kalau saudara isi data terus kan perlu di-refresh supaya lebih segar. Mungkin kita perlu refresh hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan, saya sudah menjadi Kristen dari dalam kandungan. Sampai umur seperti begini. Tapi kok kayaknya dulu saya pernah dekat sekali dengan Tuhan. Sekarang kok sudah tidak lagi ya. Saya tidak mau menjadi Kristen nostalgia. Dulu saya mau menjadi Kristen pengikut Kristus. Yang sampai akhir hidupku engkau dapati aku setia denganmu. Itu yang lebih penting saudara. Banyak orang mengawali pertandingan larinya oke, tapi gak sampai finish. Betul? Kenapa? Karena tidak menjaga stamina, tidak menjaga iman. Saya berdoa, saya percaya di tempat ini kita adalah orang-orang lebih daripada pemenang. Amin. Tepuk tangan saudara, lebih daripada pemenang. Apapun masalah hidup saudara, percaya Tuhan sanggup menjadi jawabannya. Percaya bahwa Tuhan tidak ada masalah yang sulit buat Tuhan. Saya tutup dengan kesaksian ini, saya minta worshiper persiapkan nanti lagu. Saudara, ketika anak saya menikah tahun lalu Juni, ternyata dia menyimpan sesuatu bahwa mantu saya itu saudara ternyata resusnya negatif. Orang kan ada darahnya, darah A, darah O, dari apa begitu. Tapi dia resusnya negatif. Dan itu kecil kemungkinan untuk memiliki anak. Kenapa? Karena suaminya, anak saya itu resusnya positif. Jadi kapan itu bersatu, dia akan menganggap itu musuh, lawannya. Jadi harus diterapi dulu. Rata-rata kalau resus negatif dengan positif itu keguguran terus. Bahkan bisa tidak punya anak. Anak saya tidak mau sampaikan itu dan dia cuma bilang, papi mami doakan kami. Ya sudah mau kawin saudara, doakan. Ternyata menikah, saya cuma berdoa begini, saya tidak tahu, saya cuma berdoa Tuhan, saya mau punya cucu. Saya mau punya cucu perempuan. Ini nama enggak tahu diri sudah minta, tentukan lagi ya. Karena anak saya 3 laki-laki saudara, kan boleh minta toh, boleh toh? Boleh. Boleh saudara, saudara punya bapak itu luar biasa, minta detail. Tuhan saya mau punya cucu, saya mau tidak mau lama-lama dan perempuan. Saudara Juni menikah, Juli hamil, anaknya perempuan. Amin. 1 hari sebelum melahirkan dokter itu datang kepada kami dan bertanya sama kami. Karena dia berkata ini bukan anak bayi tabung. Ini bukan inseminasi, bukan bayi tabung, bukan. Tidak mungkin. Saya bilang sama mantu saya, nak Sarah saja mandul Tuhan kasih anak. Manusia boleh berkata apapun tapi Tuhan bisa berkata sebaliknya. Saudara dengarkan baik-baik. Jangan dengar apa kata manusia, yang menentukan hidupmu adalah Tuhan.
Apa yang kau percayai, saudara? Apa yang kau percaya Tuhan akan buat? Ingat, ada 3 perkataan. Pertama, perkataan manusia. Kamu sakit. Enggak bisa kok punya keturunan. Susah kok hidupmu. Miskin kok dari dulu. Sakit-sakitan kok. Itu perkataan manusia. Perkataan Tuhan berkata, aku datang untuk memberi hidup dalam kelimpahan. Aku datang untuk engkau sehat. Aku datang untuk engkau diberkati. Itu kata Tuhan. Nah, yang ketiga, ada yang dibilang kata saya. Saya mau percaya siapa? Percaya kata manusia atau saya percaya kata Tuhan? Dan saya berdoa supaya tempat ini saudara percaya apa yang Tuhan bilang. Mari bangkit berdiri. Haleluya, mari bangkit berdiri saudara. Terima kasih Tuhan, bersyukur. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Ku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudara yang punya masalah, saudara katakan masalah saudara dan saudara angkat tangan bilang aku punya Tuhan yang besar. Saudara punya masalah ekonomi, Tuhan saya punya masalah ekonomi, tapi aku punya Tuhan yang besar. Kalau saudara sakit, saudara bilang Tuhan saya sakit, tapi aku punya Tuhan yang besar. Kalau saudara punya hubungan rusak dengan keluarga, saudara berkata Tuhan anakku enggak tahu di mana, suamiku enggak tahu di mana, tapi aku punya Tuhan yang besar. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Haleluya. Ku terima sekarang. Haleluya. Kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Ku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Yesus, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Tuhan, jemaat di tempat ini tidak punya lain, tapi kami punya iman. Dan iman kami bersepakat bahwa apapun yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi kami Tuhan. Tuhan yang menjawab doa kami, Tuhan yang menjawab air mata kami, Tuhan yang akan membuat yang baru dalam hidup kami. Tidak ada perkara yang terlalu sulit sebab kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan pencipta. Kami punya Tuhan yang mencukupkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak takut dan kami tidak gentar. Sebab meninggalkan tempat ini, kami berjalan dalam mujizat lepas mujizat. Tuhan akan bekerja, Tuhan akan berbuat sesuai imanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi Tuhan katakan amin.